Kalau kewenangan perihalnya sudah bagus ya, sudah punya hak pilih, itu biasanya mahkamah itu memberikan legal standing. Nah, supaya masih ada ruang untuk memilihnya dan masih memenuhi unsur demokratis, dibuatlah satu kotak kosong. Wah, ini lumayan bagus argumentasinya ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sahabat Henrys? Semoga Sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa Sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel, Henrys Media. Uji materi kotak kosong Undang-Undang Pilkada 2024 di MK sudah disampaikan oleh para pemohon dan prinsipal juga. Dan kelanjutannya, para hakim memberikan nasihat yang membantu memperkuat permohonan para pemohon. Dari nasihatnya itu sangat membantu sekali para pemohon memperbaiki permohonannya sehingga argumentasinya nanti benar-benar bisa diterima oleh para hakim MK. Bagaimana sih nasihat dari para hakim? Apakah nanti MK akan mengabulkan permohonan dari para pemohon uji materi Pilkada Jakarta? Yuk, disimak sampai selesai, Sahabat Henrys. Sebelum kita mendengarkan nasihat-nasihat yang ini sangat baik sekali untuk para tim pemohon uji materi Undang-Undang Pilkada 2024, Henrys Media mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sahabat Henrys, subscribers Henrys Media, karena alhamdulillah pagi hari ini, channel YouTube Henrys Media ini sudah mencapai 100.000 subscribers. Alhamdulillah banget, saya sangat bersyukur sekali, karena mungkin saya tidak bisa memberikan apa-apa kepada kalian semua. Mudah-mudahan dari konten ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sekali lagi, thank you so much yang udah subscribe channel ini, yang sudah support channel ini. Mudah-mudahan para subscriber channel YouTube Henrys Media sukses dalam aktivitasnya, panjang umur, sehat selalu, bahagia keluarganya. Insya Allah kita kawal proses uji materi di MK kali ini. Yuk kita dengarkan Sahabat Henrys ya, nasihat dari para hakim MK. Check it out. Nasihat pertama akan disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Profesor M. Guntur Hamzah. Silakan, Prof. Ya, kalau kewenangan perihalnya sudah bagus ya, cara mencantumkan perihalnya bahkan masukkan lampiran, ya ada bukti apa semua, oke itu kreasi tidak apa-apa. Kemudian kewenangan gak ada masalah, sudah cukup. Kemudian legal standing. Nah ini legal standing ini yang sebagai salah satu hal yang krusial ini. Ya, berbicara soal legal standing. Nah, sekarang pemohon saudara prinsipal saudara ini, karena bukan kuasanya yang kita mau nilai dalam legal standing, tapi yang kita nilai ini apakah tiga prinsipal ini memang ada kaitannya dengan berlakunya norma, kan gitu. Nah, ini yang selalu krusial ini, bagaimana Anda mengargumentasikan bahwa itu memang dirugikan, ya. Apakah memang kalau tidak ada keinginan saudara itu dipenuhi, misalnya perlunya ada kotak kosong meskipun itu di daerah yang kontestannya itu lebih dari 2, itu tidak dipenuhi, apakah itu serta-merta kemudian itu dianggap merasa ada kerugian di situ? Nah, kalau itu Anda merasa ada kerugian, seperti apa wujud kerugiannya? Kan gitu. Karena kan ada pilihan yang lain. Nah, di situ Anda tidak berarti bahwa ini salah, tapi perlu lebih dielaborasi lagi secara lebih mendalam, lebih tajam. Ya, misalnya kendati pun ada pilihan, kan misalnya gitu kan, ada pilihan, misalnya 1, 2, 3, ini akan sepertinya Anda mengambil contoh yang ada di Pilkada di DKI ini ya, karena Anda sudah menyebutkan di situ ada survei apa segala. Ambil contoh. Kendati pun ada pasangan calon yang ada misalnya 3, tetapi itu belum tentu seperti yang diinginkan oleh prinsipal saya. Kan gitu. Sehingga tidak adanya di antara 3 misalnya, kalau Anda mau mengatakan gitu, yang sesuai dengan keinginan prinsipalnya ini, maka itu menurut ya prinsipalnya itu dirugikan. Tapi itu sudut pandang
Anda selaku prinsipal maupun dibantu oleh kuasanya kan menarasikan kan gitu. Karena kita akan melihat apakah memang benar di sini ada kerugian konstitusional. Kemudian di sini ada nggak unsur ketidakadilan yang di situ. Kalau itu tetap seperti apa yang ada sekarang. Nah, tapi kalau itu tidak ada, memang jadi persoalan. Belum tentu ada legal standing, di pokok permohonannya juga bisa nanti menjadi masalah. Nah, jadi apa artinya? Karena di sini saya melihat legal standing legal standing dari prinsipal saudara ini itu hanya mencantumkan bahwa KTP DKI ya ada hak pilih, tapi tolong juga ini dilengkapi hak pilihnya sudah terdaftar di DCT ya. Kalau misalnya daftar DCT di mana dan ada bukti DCT-nya misalnya, itu kan lebih bagus lagi. Jadi punya hak pilih. Kalau sudah punya hak pilih itu biasanya mahkamah itu memberikan legal standing ya. Tapi kita akan lihat lagi apakah memang pemberian legal standing itu sejalan dengan norma yang diujikan. Itu juga masih menjadi nanti di RPH nanti akan tentu ada diskusi di antara para hakim kan di situ. Karena masuk di posita alasan permohonan. Isu yang saudara angkat ini dengan pengujian pasal 54C dan pasal 54D Undang-Undang 10 2016 ini kan intinya bahwa konsep yang ada saat ini di mana kotak kosong itu hanya ada di pasangan satu yang saatnya ada yang pada daerah yang satu pasangan calon, itu sebaiknya juga ada di daerah yang 2 pasangan calon, 3 pasangan calon ya, sehingga ada pilihan kotak kosong kalau tidak sesuai harapannya terkait dengan calon-calon yang ada. Kan begitu ya. Jadi minta supaya juga tidak hanya di pasangan di daerah yang satu pasangan calon, tapi juga di daerah lain yang 2 pasangan calon, 3 pasangan dan seterusnya. Intinya kan seperti itu. Nah, terkait dengan ini, saudara-saudara sekalian, para kuasa prinsipal, tentu kita bertanya dulu, apakah saudara ini sudah memperjuangkan soal konsep ini ke DPR sebagai pembentuk undang-undang? Karena nanti saudara tentunya akan menjawab, nah, kalau Mahkamah Konstitusi akan menggunakan jurus bahwa ini adalah open legal policy. Nah, maka dalam posita saudara, Anda harus jelaskan bahwa ini bukan open legal policy, sehingga kami minta mahkamah yang harus turun tangan gitu untuk menyelesaikan kan gitu. Karena kalau tidak, ya mahkamah nanti bisa saja akan mengatakan ini open legal policy, silahkan Anda mengungkapkan konsepnya nanti di pembentuk undang-undang di DPR. Kan gitu. Nah, bagaimana saudara menjelaskan itu? Ya, ini penting ini, karena ini kan hak ini. Bukan kewajiban kan, hak pilih. Kalau itu menjadi harus dia memilih, berarti itu sudah menjadi kewajiban. Kalau kewajiban, kalau dia tidak menggunakan hak pilihnya, berarti dia harus ada sanksinya. Nah, sementara ini kan tidak. Ini hak pilih. Ya, right to vote and right to be candidate. Jadi nggak bisa juga kita langsung, ya makanya saya tanya sumbernya dari mana, kan gitu. Nah ini perlu, karena ini kita membangun logika hukum kita berbicara nih, kan bahwa ya tidak begitu juga, mesti memahaminya. Perintahkan kepada KPU untuk tidak mencetak, kan gitu ya, kartu suara, surat suara. Nah itu sih hak saudara untuk menyampaikan permintaan atau permohonan seperti itu. Ini soal legal standing ya, yang paling mendasar itu basis argumentasinya prinsipal kuasa pemohon ini yang diwakili oleh kuasa pemohon. Ini kan katanya bahwa calon yang ada itu tidak mewakili aspirasi kami, sehingga perlu disediakan satu kotak kosong. Nah sekarang bagaimana mahkamah bisa yakin itu tidak mewakili aspirasi? Dari mana kami tahu bahwa benar itu? Ini kan hal paling mendasar nih di legal standingnya. Saudara tidak mencantumkan juga kemana aspirasi itu.
Kalau dibikin satu kotak kosong, jangan-jangan 3 pemohon ini beda orang-orang yang dipikirkan dalam kepalanya. Lalu dibuat kotak kosongnya menjadi 3 begitu. Wah, banyak sekali. Satu, itu harus dipikirkan dengan serius. Bagaimana kami yakin bahwa aspirasi saudara itu tidak tertampung dengan calon yang ada. Karena itu yang digunakan basis argumentasinya. Alasan-alasan permohonan itu adalah mengapa norma yang diuji itu dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Itu yang harus dijelaskan. Cerita ada kejadian ini di sini, ada kejadian ini di sini, itu mungkin untuk mendukung saja. Tapi tolong mahkamah itu dijelaskan mengapa pasal 54 yang saudara uji itu, 54 yang 5 apa itu 4 atau 5 norma itu, kalau tidak dimaknai seperti yang diminta itu dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, yang terakhir ini harus paling serius saudara pikirkan. Soal kotak kosong itu asbabun nuzulnya, nah itu yang bilang oleh Prof. Guntur tadi, itu memang untuk menjembatani calon tunggal, tidak untuk menjembatani calon yang bukan tunggal. Jadi masa iya satu saja, tidak memilih namanya. Nah, supaya masih ada ruang untuk memilihnya dan masih memenuhi unsur demokratis, dibuatlah satu kotak kosong. Jadi kalau Anda tidak setuju dengan calon ini, dicoret di kotak kosongnya. Dan pernah ada menang di Makassar nih, di kampungnya Prof. Guntur ini. Nah itu. Dan yang terakhir, itu kalau diulang lagi, kapan pengulangan itu dilakukan? Kan di dalam permintaan saudara kan secepat-cepatnya. Secepat-cepatnya itu kapan? Misalnya apakah 6 bulan? Setahun? Lalu kalau dia misalnya setahun baru terpilih, apakah yang dilantik setelah setahun yang lainnya dilantik? Itu dia masih 5 tahun, sehingga kemudian dia tetap berbeda di tahun 2029 dengan yang lainnya. Dan bagaimana ini mengaitkannya dengan prinsip keserentakan yang sudah diterima oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau nanti para kuasa hukum baca putusan-putusan Mahkamah Konstitusi soal permohonan terkait dengan pasal 201 yang PJ itu, kepala daerah itu Mahkamah Konstitusi sudah berulang-ulang mengatakan bahwa Mahkamah menyatakan serentak itu adalah konstitusional. Nah sekarang kalau ada ini yang susulan, apakah itu masih 5 tahun masa jabatannya atau kurang? Nah itu harus dijelaskan. Jadi tidak asal minta ini dipilih lebih cepat, jangan melewati 1 tahun dan segala macamnya. Nah penjelasan-penjelasan seperti itu yang belum muncul. Jadi kita selalu mengingatkan begini, semakin banyak norma yang diuji, tanggung jawab pemohon atau kuasa hukum semakin berat. Kenapa? Harus menjelaskan satu-satu norma yang diuji itu, kenapa dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, yang substansinya di situ. Sebab kalau tidak ada penjelasan yang cukup menjelaskan pertentangan itu, kami bisa saja mengatakan ini permohonan kabur ini. Nah, kalau kabur kan jadi NO jadinya. Padahal ini kuasa hukumnya anak-anak muda yang masa depan wajah para lawyer Indonesia sebagiannya ditentukan oleh yang ada di depan kami ini. Oleh karena itu, tantang juga kami seperti kata Prof. Guntur tadi, argumentasi yang bikin kami kesetrum itu. Wah, ini lumayan bagus argumentasinya ini. Nah, terakhir, tolong dicek apakah pasal-pasal yang saudara uji ini sudah pernah tidak diuji sebelumnya. Kami hanya sekadar mengingatkan, kenapa kalau sudah pernah diuji sebelumnya, pemohon atau kuasanya itu kemudian memulai kewajiban tambahan. Harus menjelaskan bagaimana keberlakuan pasal 60 dan pasal 78 PMK 2 2021. Pasal 60 Undang-Undang MK
dan pasal 78 Undang-Undang pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021. Nah, itu yang harus dipikirkan dengan serius di tengah keterbatasan waktu kita ini. Coba didengarkan lagi apa dari nasihat kami tadi yang mungkin bisa digunakan untuk memperbaiki permohonan. Terima kasih. Yang namanya nasihat boleh diikuti, boleh tidak. Nah, itu. Jadi kalau saudara berpikir, ini nggak perlu perbaikan lagi, sudah. Nah, nanti tadi yang kurang tanda tangan saja dilengkapi, dimasukkan cepat. Atau bahkan jika saudara berpikir, aduh, ini kalau diikuti nasihat hakim semua tidak bisa selesai ini. Kalau begitu udahlah ditarik saja, enggak apa-apa juga. Ini forum merdeka di sini. Bisa diteruskan tanpa perbaikan, bisa juga ditarik kembali. Nah, itu. Kita serahkan kepada prinsipal dan kuasa hukum. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan hukum acara, saudara-saudara diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan maksimal 14 hari dari sekarang. Jadi batas terakhir menyampaikan perbaikan permohonan itu adalah Selasa 8 Oktober 2024. Jadi berkas perbaikan permohonan baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat Selasa 8 Oktober 2024 pukul 15.00 WIB. Nanti kalau bisa lebih cepat, kita akan agendakan sidang perbaikan permohonannya lebih cepat juga. Paham ya? Paham, Yang Mulia. Oke, terima kasih. Cukup. Dengan demikian, sidang pendahuluan untuk perkara 127 PWU 22 Romawi 2024 dinyatakan selesai. Sidang ditutup. Menurut saya ini salah satu langkah cerdas juga dari para tim Anies Baswedan. Kenapa? Mereka mencoba dengan cara-cara yang elegan dan sangat-sangat tepat. Pertama, setelah dijegal oleh partai politik yang tersandra, kata Pak Anies, mereka mencoba upaya-upaya yang itu keren banget sih. Pertama, mengajukan uji materi ke MK, lalu kemudian sekarang ya Pak Anies sudah merilis visi misi untuk Jakarta. Walaupun beliau tidak lolos berlayar, tapi beliau tetap sharekan ke publik mengenai visi misi ini. Dan ini visi misinya keren banget. Kalian mungkin yang belum nonton silahkan tonton. Dan saya sampai saat ini belum tahu visi misi dari kandidat calon yang lain seperti Ridwan Kamil, Rano Karno, dan Pramono Anung dan Pangrekun. Kalau misalnya uji materi kotak kosong ini dikabulkan oleh MK, maka Pak Anies Baswedan sudah memulai kampanye visi misi beliau dari sekarang. Nah, harapan kita semua uji materi ini dikabulkan oleh MK, kemudian Pak Anies bisa kembali berpeluang memimpin Jakarta. Harapan masyarakat, kalau menurut saya sih, dari nasihat-nasihat yang disampaikan ini, para pemohon mungkin lebih memperkuat argumentasi mereka, bila perlu mengajak para perwakilan dari Jakarta, seperti Kampung Bayam, Kampung Miskin di Jakarta, ya, untuk perwakilannya untuk meyakinkan argumentasi mereka ke MK bahwasanya rakyat Jakarta, warga Jakarta itu menginginkan sosok Anies Baswedan kembali menjadi gubernur Jakarta. Benar nggak Sobat Hendris? Nah, itu tadi nasihat-nasihat dari para hakim MK untuk argumentasi pemohon uji materi Pilkada Undang-Undang 2024. Semoga para pemohon bisa memperkuat argumentasi mereka, permohonan mereka, sehingga MK tergugah hatinya untuk menerima argumentasi mereka, sehingga aspirasi masyarakat Jakarta untuk calon mereka untuk kembali menginginkan Pak Anies Baswedan memimpin Jakarta itu terbuka lebar. Benar nggak Sobat Hendris? Oke, itu saja video kali ini Sobat Hendris. Thank you yang udah subscribe. Alhamdulillah channel YouTube Hendris Media 100k subscribers. Saya sangat bersyukur sekali, ya Allah. Saya bukan siapa-siapa. Dengan 100.000 subscribers ini luar biasa. Saya sangat terharu sekali.
tanpa iming-iming hadiah, tanpa sesuatu, karena saya bukan siapa-siapa, saya hanya orang biasa yang ingin belajar, ya. Terima kasih banget atas supportnya. Mudah-mudahan channel ini terus bisa berkembang. Terima kasih masukan-masukannya. Saya perlahan-lahan mencoba belajar bertahap memperbaiki konten saya menjadi yang lebih menarik lagi. Thank you so much yang sudah subscribe. Insya Allah channel ini terus akan berkembang, 500.000 subscribers hingga 1 juta subscribers dan seterusnya. Thank you so much one more time. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.